Ya, teman-teman, mari kita belajar dalam bentuk atau kita belajar dari segi lingkungan atau ruang lingkup dalam putusan pengadilan. Kita belajar mengenai upaya hukum yang harus kita lakukan. Nah, jadi setelah sudah melakukan proses persidangan, tentu saja ada putusan. Nah, jadi dalam putusan tersebut tentu saja ada pihak yang kalah. Nah, jadi bagi para pihak yang kalah ada beberapa upaya hukum yang harus kita tempuh. Jadi manakala ada teman-teman atau saudara yang sedang proses persidangannya di ruang lingkup atau di lingkungan pengadilan, ketika sudah selesai persidangan ada putusan. Setelah putusan ada yang pihak yang kalah. Nah, jadi ketika kita dalam pihak yang kalah, maka upaya hukum yang kita lakukan ada. Jadi bukan serta-merta ketika sudah putus dari pengadilan maka tidak ada lagi upaya hukum yang lainnya yang kita tempuh agar hak-hak kita yang sebenarnya menjadi hak kita itu menjadi hak orang lain. Nah, jadi perlu kita membuktikan semaksimal mungkin dan mengejar upaya hukum semaksimal mungkin. Ini dia cara kita untuk berupaya melakukan upaya-upaya hukum setelah sudah putusan dari pengadilan. Nah, jadi perlu kita tahu bahwasanya upaya hukum ini ada terbagi dua, ya. Ada upaya hukum biasa dan ada upaya hukum luar biasa. Nah, jadi kita harus tahu satu persatu apa aja itu yang namanya hukum biasa dan upaya hukum biasa dan mana upaya hukum luar biasa, dan di mana dan pada saat mana kita menggunakan upaya hukum tersebut. Nah, jadi kita jangan salah prediksi. Ini bagi teman-teman yang belum memahami upaya hukum yang dilakukan pada saat sudah putusan dari pengadilan. Ya. Tadi saya jelaskan ada dua jenis upaya hukum. Ya, ada upaya hukum biasa dan ada upaya hukum luar biasa. Sebelum masuk kita selanjutnya untuk membahas lebih dalam, mari kita pahami dulu. Nah, upaya hukum biasa ini adalah seperti setelah sudah putusan dari pihak pengadilan atau ada yang pihak terkalah, maka kita melakukan upaya hukum, yaitu satu upaya hukum biasa tadi, yaitu banding, kasasi. Nah, pada saat mana kita menggunakan upaya hukum biasa ini? Ya, pada saat sudah ada putusan di pengadilan. Ketika kita tidak merasa puas dalam putusan tersebut, maka kita melakukan upaya hukum banding. Apabila putusan tingkat dari pengadilan itu tadi kita tidak merasa puas, maka yang kita lakukan langkah pertama adalah melakukan banding. Kedua, kasasi.
Ya. Kasasi setelah sudah banding, maka kita juga bisa melakukan upaya hukum kasasi, atau dalam arti pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dalam tingkat arti yang kita ajukan dalam upaya hukum kasasi ini adalah putusan dari banding. Ya. Ketika sudah ada putusan dari banding, maka yang kita ajukan juga adalah maka yang kita ajukan dalam upaya hukum kasasi ini adalah putusan dari banding. Nah, kedua, upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa ini adalah perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap putusan yang merugikan pihaknya, atau perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan itu. Apa saja contoh-contoh upaya hukum luar biasa, yaitu verjet. Nah, jadi ini kita bahas satu persatu nanti. Verjet, kedua der den verjet, ketiga peninjauan kembali. Nah, setelah kita sudah melakukan tadi upaya hukum biasa seperti banding, kasasi, setelah juga tidak ada hasil dari situ atau tidak juga sesuai, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah bisa kita melakukan peninjauan kembali. Nah, jadi dalam hukum luar biasa ini adalah termasuk peninjauan kembali. Hukum luar biasa ini atau upaya hukum luar biasa ini adalah satu verjet, der den verjet, dan peninjauan kembali. Kenapa bisa dikatakan hukum luar biasa ini? Karena satu, itu di luar dari putusan pengadilan atau di luar dari putusan akhir, seperti tadi verjet, ya. Itu bukan putusan akhir, ya, tetapi putusan yang diberikan oleh pihak pengadilan atau hakim majelis kepada para pihak atau salah satu pihak menjatuhkan putusan verstek. Kenapa itu dikatakan putusan verstek? Karena dalam upaya hukum ini ketika sudah dijatuhkan putusan verjet, ketika sudah dijatuhkan putusan verstek, itu dikarenakan karena tidak sesuai dengan aturan persidangan atau melanggar aturan persidangan, tidak menghadirkan persidangan. Maka secara otomatis pihak pengadilan atau majelis hakim melakukan penjatuhan atau menjatuhkan hukuman dengan putusan verstek, ya, atau memberi atau melakukan putusan dengan verstek. Nah, ketika sudah terjadi putusan verstek tersebut, maka kita gunakan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa ini adalah verjet. Upaya hukum yang diputuskan atau yang dijatuhkan tanpa kehadirannya tergugat. Nah, jadi ada upaya hukum bagi tergugat agar bisa melanjutkan untuk persidangan atau untuk membuktikan hak-haknya tersebut di pengadilan atau hak-haknya tersebut di mata hukum. Nah, jadi ada upaya hukum yang kita gunakan adalah upaya hukum luar biasa. Itu satu tadi, upaya hukum luar biasa adalah verjet.
yang akibat dari putusan Versteg, maka kita lakukan upaya hukum luar biasa, yaitu Verjet. Kedua, Derden Verjet. Derden Verjet ini adalah dikatakan hukum luar biasa dikarenakan perlawanan pihak ketiga, merupakan upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga atau penggugat mengajukan gugatan keberatan atas penyitaan berdalil milik pihak ketiga. Nah, jadi istilahnya yang mengajukan ini yang kita gunakan Derden Verjet ini adalah upaya hukum luar biasa ini. Ketika kita melakukan keberatan terhadap putusan yang dilakukan atau yang didalilkan tersebut adalah milik orang lain. Nah, jadi pihak ketiga bisa melakukan upaya hukum Derden Verjet atau perlawanan pihak ketiga. Sementara itu selanjutnya peninjauan kembali itu termasuk dalam hukum luar biasa. Permohonan peninjauan kembali ini dapat diajukan dalam waktu 180 hari kalender. Adapun yang perlu kita perhatikan dalam peninjauan kembali ini, ketika kita melakukan peninjauan kembali atau PK, ada yang perlu kita perhatikan, yaitu satu, apabila putusan didasarkan suatu kebohongan atau tipu muslihat. Nah, ketika ada putusan dari pengadilan atau dari banding, sudah kita lakukan banding, kasasi, maka kita menduga ada unsur kebohongan ya atau tipu muslihat, maka kita bisa melakukan peninjauan kembali. Kedua, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. Nah, contohnya yang sudah atau penuntutan yang diminta itu di luar dari pokok perkara atau sudah melebihi dari yang sudah diminta. Ya. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. Istilahnya yang tidak diminta maka dibuat dalam putusan. Contohnya kita sebagai tergugat atau penggugat yang ada dalam putusan yang diminta A, sementara yang dituntut oleh pihak pengadilan atau dalam putusan adalah B, ataupun sudah melebihi dari permintaan atau sudah melebihi yang dikabulkan gitu, yang tidak sesuai dengan prosedurnya atau tidak sesuai dengan persidangan atau tidak sesuai dengan pokok-pokok dalil-dalil yang sudah kita lakukan atau sudah kita gugat dalam persidangan pengadilan. Ketiga, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat yang bersifat menentukan tetapi tidak dapat diperiksa ya pada waktu perkara. Maksudnya begini, jadi ketika ada dokumen yang baru ditemukan atau bukti-bukti baru yang sudah ditemukan tetapi tidak atau belum pernah ditunjukkan pada saat proses
persidangan. Nah, jadi ini temuan baru gitu. Temuan baru tetapi yang belum pernah disampaikan di proses pengadilan atau di proses persidangan. Nah, jadi bisa kita melakukan peninjauan kembali gitu. Bukti-bukti yang belum pernah tersampaikan di proses persidangan, maka bisa kita melakukan peninjauan kembali dengan membuktikan bahwasanya kita ada temuan baru, ya, dokumen temuan baru sebagai bukti. Selanjutnya, apabila salah satu putusan terdapat kesilapan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Maksudnya begini, dalam suatu putusan ada salah satu kesalahan hakim untuk memutuskan perkara tersebut, atau dalam suatu putusan hakim tersebut terdapat kekeliruan atau tidak jelas, atau banyak hal-hal yang menjanggal yang tidak sesuai dengan prosedur. Nah, jadi ini beberapa yang harus diperhatikan dalam peninjauan kembali. Ketika kita melakukan upaya hukum luar biasa ini atau peninjauan kembali ini, maka kita harus memperhatikan beberapa poin yang harus kita laksanakan atau kita persiapkan agar diterima untuk diproses sebagai upaya hukum luar biasa atau upaya hukum PK atau peninjauan kembali. Nah, jadi teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Ingat tadi bahwasanya ada beberapa hukum atau ada beberapa jenis upaya hukum. Ada upaya hukum luar biasa dan ada upaya hukum biasa. Jadi yang termasuk dalam upaya hukum biasa tadi yaitu dari tingkat pertama atau putusan dari tingkat pertama, yaitu dari putusan pengadilan baru kita melakukan banding. Setelah sudah banding, kita melakukan kasasi yang putusan dari banding. Nah, ketika sudah kita melakukan putusan, melakukan banding, kasasi, atau ada yang terjadi, atau ada suatu kekeliruan, atau ada temuan-temuan baru, atau ada dokumen yang belum sempat dibuktikan pada saat proses tingkat pertama, banding, kasasi, maka bisa kita lakukan upaya hukum luar biasa, yaitu peninjauan kembali. Nah, jadi perlu kita perhatikan bahwa melakukan upaya hukum luar biasa itu atau peninjauan kembali, maka ada beberapa tadi poin yang harus kita perhatikan agar tidak salah atau tidak terjadi kekeliruan untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Nah, jadi kita harus perhatikan semua teman-teman agar kita dapat memahami ketika kita menjadi salah satu pihak yang kalah, maka kita melakukan upaya-upaya hukum ini agar bisa kita mencapai kepuasan dalam mencari kebenaran hukum, ya, mencari kebenaran hukum dan keadilan. Nah, jadi inilah beberapa poin yang saya sampaikan atau jenis-jenis upaya hukum yang harus kita lakukan dalam putusan-putusan yang sudah dituntut atau putusan dari pihak pengadilan maupun dari pengadilan tinggi. Maka inilah beberapa poin yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan kepuasaan dan keadilan di mata hukum. Terima kasih teman-teman, semoga ini bermanfaat.
Sampai di sini, salam perjuangan.